Om Swastiastu. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Loh Indriani dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 3C. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Nah, dalam video kali ini saya akan mendeskripsikan materi tentang ekosistem rantai makanan dengan menggunakan media audio visual. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah urutan letak makhluk hidup dalam mendapatkan makanan yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup dalam suatu ekosistem. Rantai makanan menunjukkan aliran energi dan bahan dari suatu organisme ke organisme berikutnya, dimulai dengan produsen. Tiap tingkatan rantai makanan dalam suatu ekosistem disebut tingkatan trofik. Proses makan dan dimakan dalam rantai makanan ini berlangsung secara terus-menerus dengan perannya masing-masing seperti produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Yang pertama ada produsen. Produsen adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan hijau. Keberadaannya tidak bergantung pada ketersediaan makanan, akan tetapi keseimbangan alam. Maka dari itu, produsen tidak memakan makhluk lain, tetapi malah dimakan oleh makhluk lain. Produsen juga merupakan makhluk hidup yang dapat membuat zat organik dari zat anorganik. Biasanya, produsen membuat makanannya melalui proses fotosintesis. Yang kedua, ada konsumen. Konsumen yaitu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain karena dia tidak bisa memproduksi makanan sendiri seperti produsen. Maka dari itu, untuk menjaga kelangsungan hidupnya, konsumen bergantung pada organisme lain. Peran konsumen di dalam sebuah ekosistem biasanya adalah hewan. Nah, konsumen ini memiliki beberapa tingkatan, di antaranya yang pertama ada konsumen tingkat 1 atau primer. Konsumen tingkat 1 ini merupakan pemakan produsen atau tumbuhan dan biasanya disebut dengan konsumen herbivora. Contohnya seperti kelinci, sapi, kerbau, dan lainnya. Yang kedua, ada konsumen tingkat 2 atau sekunder. Konsumen tingkat 2 ini merupakan organisme yang sumber makanannya terdiri dari tingkat trofik sebelumnya. Tingkatan ini diisi oleh hewan-hewan karnivora yang masih bisa dimangsa oleh hewan lain. Contohnya yaitu tikus. Nah, yang terakhir ini ada konsumen tingkat 3 atau tersier. Konsumen tingkat 3 ini merupakan pemakan konsumen tingkat 2 dan seterusnya hingga konsumen puncak. Biasanya konsumen puncak merupakan hewan yang tidak bisa dimakan oleh hewan lain, contohnya seperti singa, buaya, dan elang. Selanjutnya yaitu pengurai atau dekomposer. Pengurai adalah organisme terakhir dalam rantai makanan karena pengurai merupakan organisme yang mampu mengubah zat organik menjadi zat anorganik. Pengurai mengurai bangkai atau tumbuhan yang sudah mati, lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang akan digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Disinilah siklus dari rantai makanan dimulai, contohnya bakteri dan jamur. Berikut contoh rantai makanan pada ekosistem darat. Yang pertama itu padi yang berperan sebagai produsen. Kemudian padi akan dimakan oleh tikus. Nah, tikus ini berperan sebagai konsumen 1. Kemudian tikus akan dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen 2. Kemudian ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang merupakan konsumen 3. Ketika elang mati, elang akan diuraikan oleh jamur sebagai pengurai. Hasil penguraian ini akan diserap kembali oleh tanah dan dapat diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Selanjutnya
ada rantai makanan pada ekosistem laut. Yang pertama ada energi matahari. Kemudian ada alga yang berperan sebagai produsen. Alga akan dimakan oleh ikan kecil. Nah, ikan kecil ini berperan sebagai konsumen satu. Kemudian ikan kecil akan dimakan oleh ikan besar. Ikan besar berperan sebagai konsumen dua. Kemudian ikan besar akan dimakan oleh ikan hiu. Ikan hiu merupakan konsumen tiga. Kemudian ketika ikan hiu mati, ikan hiu akan diuraikan oleh bakteri sebagai pengurai. Selanjutnya ada rantai makanan pada ekosistem danau atau sungai. Yang pertama itu fitoplankton yang berperan sebagai produsen, kemudian fitoplankton akan dimakan oleh ikan kecil. Nah, ikan kecil ini berperan sebagai konsumen satu. Ikan kecil akan dimakan oleh burung bangau. Burung bangau berperan sebagai konsumen dua. Kemudian burung bangau akan dimakan oleh buaya. Buaya merupakan konsumen tiga. Kemudian ketika buaya mati, buaya akan diuraikan oleh bakteri sebagai pengurai. Jagalah keseimbangan ekosistem dengan melestarikan hewan dan tumbuhan sesuai habitatnya. Nah, itu tadi materi tentang ekosistem rantai makanan. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya teman-teman. Om Santi 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 Om.